Kota Bandung adalah salah satu destinasi wisata di Indonesia yang ramai dikunjungi dengan berbagai atraksi wisata yang menarik. Salah satunya adalah wisata museum. Ada banyak museum yang dapat menjadi pilihan destinasi ketika berkunjung ke Kota Bandung. Misalnya, Museum Pos Indonesia, museum dengan gaya arsitektur Italia di zaman Renaissance. Museum yang berada di gedung kantor pusat PT Pos Indonesia ini telah hadir di Indonesia sejak 1933 di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kala itu bernama Gedung Kantor Pos Telegraf dan Telepon. Rancangan Gedung Kantor Pos Telegraf dan Telepon dibuat oleh J. Berger yang dibantu oleh Dr. Hendrik Petrus Berlage dan rampung pada tahun 1931. Arsitek tersebut juga turut berperan dalam pembangunan Gedung Sate. Peletakan batu pertama gedung ini dilakukan pada 27 Juli 1920 oleh Johanna Catharina Kops, putri dari Wali Kota Bandung, Beck Kops, dengan Petronella Roelofsen. Pembangunan gedung selesai di tahun 1924 dan pembukaan dilaksanakan di tahun 1931. Untuk museum resmi dibuka pada tahun 1933. Museum Pos awalnya hanya memiliki koleksi perangko-perangko baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam koleksi perangko ini juga dipamerkan perangko terbitan pertama di Indonesia tahun 1864. Akan tetapi, di tahun 1980 mulai ada perkembangan koleksi museum. Koleksi museum tersebut seperti surat emas, pakaian dinas, peralatan penunjang untuk pos, dan adanya infografis perkembangan pos di Indonesia dari masa ke masa. Museum ini memiliki infografis mengenai pemimpin pos dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga kini menjadi Persero BUMN. Lewat infografis ini dapat diketahui adanya perubahan dari nama Badan Pos yang awalnya bernama Post Telegraph and Telephone Disk di tahun 1890. Kemudian, Jawatan Pos Telegraf dan Telepon di tahun 1945, lalu menjadi PN Pos dan Telekomunikasi di tahun 1965 dan berubah menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978. Terakhir, berubah menjadi PT Pos Indonesia di tahun 1995. Kantor pos pertama di Indonesia dibangun di Batavia di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustav Willem Barend van Imhoff yang berdiri di tanggal 26 Agustus 1746. Selama periode 1750 sampai 1928, ada sekitar 13 kantor pos yang telah didirikan di Indonesia. Kantor pos ini ada di Batavia, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Gresik, Pasar Baru, Cianjur, Cirebon, Solo, Medan, Yogyakarta, kantor pusat PTT Bandung, dan cabang Bandung. Gedung Jawatan PTT atau Kantor Pusat Pos Indonesia diduduki oleh militer Jepang. Kemudian, di tanggal 27 September 1945, terjadi konflik antara militer Jepang dan Angkatan Muda PTT untuk mengambil alih gedung. Akhirnya, gedung dapat diambil alih oleh Angkatan Muda PTT dan peristiwa tersebut diperingati menjadi Hari Bakti Postel setiap tanggal 27 September. Oleh karena banyaknya surat yang harus disortir dalam proses pengiriman, Insinyur Marsodi Muhammad Paham sebagai Direktur Utama Perum Pos dan Giro mencetuskan ide. Ide tersebut berupa penomoran wilayah di Indonesia untuk memudahkan proses sortir. Penggunaan kode pos resmi diperkenalkan dan digunakan di era 80-an, tepatnya di tahun 1982. Peresmian kode pos juga dilakukan di Hari Bakti Postel di tahun 1982 untuk keperluan internal Perum Pos dan Giro. Kemudian, diperkenalkan pada masyarakat di tanggal 27 September 1983. Museum Pos Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan seperti perubahan nama, kondisi keadaan, dan koleksi sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Museum Pos Indonesia juga menjadi saksi bisu peristiwa peralihan kekuasaan gedung pos dari militer Jepang kepada Angkatan Muda PTT Republik Indonesia.
Museum Pos Indonesia pada akhirnya menjadi tempat wisata sejarah dan berfungsi sebagai wahana edukasi. Selain itu, adanya Museum Pos Indonesia berfungsi sebagai konservasi dan preservasi koleksi perangko dan koleksi pos lainnya.